Ayah tahu kamu akan menemukan surat ini, tapi mungkin saat aku sudah tidak ada. Kalimat pertama itu membuat napasku terhenti. Ruangan terasa mendadak sempit. Bagaimana ayah bisa tahu aku akan membuka laci ini? Bagaimana ia bisa menulis seolah ia sedang berdiri tepat di belakangku? Tanganku gemetar saat membaca baris demi barisnya. Ini bukan sekedar surat. Ini seperti suara yang kembali hidup, membawa pengakuan, penyesalan, dan sebuah rahasia yang selama ini tersembunyi. Dan sejak kalimat itu kubaca, aku sadar, aku mungkin belum siap menghadapi kebenaran yang akan mengubah segalanya. Aku duduk perlahan di kursi kerja ayah. Kursi itu masih mengeluarkan bunyi kecil yang sama setiap kali diduduki. Bunyi yang dulu sering kudengar saat ia bekerja hingga larut malam. Ruangan itu tidak berubah. Meja kayu tua dengan sedikit goresan di sudutnya, tumpukan buku yang tersusun rapi, dan aroma khas campuran kertas lama, serta minyak kayu putih yang selalu menempel di ruangan ini. Semuanya terasa begitu akrab, namun kini begitu asing, tanpa sosok yang biasa duduk di depannya. Dengan tangan yang masih gemetar, aku membuka lipatan kertas di dalam amplop coklat itu. Tulisan tangan ayah langsung menyambutku. Rapi, tegas, tenang, seperti kepribadiannya yang selalu terlihat kuat di mataku. Setiap hurufnya terasa hidup, seolah ia sedang berbicara pelan tepat di hadapanku. Ayah menulis ini bukan karena ayah ingin pergi, tapi karena ayah tahu hidup tak pernah memberi kita tanda kapan harus bersiap. Aku menelan ludah. Dadaku terasa sesak. Ayah jarang sekali berbicara tentang perasaan. Ia lebih sering menunjukkan kasih sayang lewat tindakan, membetulkan lampu kamar tanpa diminta, menungguku pulang meski sudah larut, atau menegurku keras saat aku mulai salah arah. Teguran yang dulu sering kuanggap sebagai kemarahan. Baris demi baris surat itu seperti membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Ayah menulis tentang masa kecilku, tentang hari pertama aku masuk sekolah, dan bagaimana ia berpura-pura tegar saat aku menangis memeluknya. Tentang malam ketika aku sakit dan ia tidak tidur sedikit pun. Hal-hal yang tak pernah ia ceritakan, seolah semua itu memang tak perlu diketahui. Tanganku semakin bergetar ketika membaca bagian berikutnya. Ayah menulis bahwa ia sering terlihat keras, bukan karena tak peduli, tetapi karena ia takut aku tumbuh tanpa arah. Ia takut dunia akan lebih kejam daripada dirinya. Ia takut suatu hari nanti, aku menyalahkannya karena tidak cukup tegas. Air mataku mulai jatuh tanpa bisa kutahan. Selama ini aku yang merasa paling tak dimengerti. Aku yang merasa ayah terlalu banyak menuntut. Namun di lembar kertas ini, aku melihat sisi yang tak pernah ia tunjukkan. Seorang ayah yang ternyata sama rapuhnya, sama takutnya, dan sama khawatirnya seperti anaknya. Ruangan itu terasa semakin sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar jelas. Setiap detiknya seperti memberi tekanan bahwa waktu tak pernah bisa diputar kembali. Aku membaca ulang beberapa kalimat, memastikan bahwa ini nyata. Bahwa ayah benar-benar menulis semua ini untukku. Dan untuk pertama kalinya sejak ia pergi, aku merasa bukan hanya kehilangan sosoknya, tapi juga kehilangan kesempatan untuk mengatakan satu hal sederhana yang tak pernah sempat terucap. Maaf. Dan disitulah aku sadar, surat ini bukan hanya tentang kenangan. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar rindu. Aku menarik napas panjang sebelum melanjutkan membaca. Entah kenapa, ada rasa takut yang mulai tumbuh. Seolah setiap kalimat berikutnya akan membuka sesuatu yang selama ini tak pernah ingin kuhadapi. Tulisan ayah berlanjut lebih pelan, lebih personal. Kalau kamu membaca bagian ini, mungkin kamu sudah cukup dewasa untuk memahami bahwa orang tua pun bisa merasa gagal. Jantungku berdegup lebih kencang. Gagal. Kata itu tak pernah terlintas dalam bayanganku tentang ayah. Di mataku ia selalu tampak tahu apa yang harus dilakukan. Tegas, pasti. Tidak pernah ragu.
Tapi di surat ini, ia terdengar berbeda. Ayah menulis bahwa ada malam-malam ketika ia duduk sendirian setelah semua tertidur, bertanya dalam hati apakah ia sudah menjadi ayah yang cukup baik. Ia sadar aku sering kecewa padanya. Ia tahu aku pernah membandingkannya dengan ayah-ayah lain yang terlihat lebih lembut, lebih terbuka, lebih mudah tertawa bersama anak-anak mereka. Bukan karena ayah tidak ingin menjadi seperti itu, tulisnya, tapi karena ayah dibesarkan dengan cara yang berbeda. Ayah hanya tahu mencintai dengan cara yang ayah pelajari. Tanganku mulai terasa dingin. Untuk pertama kalinya, aku membayangkan ayah bukan sebagai sosok yang selalu kuat, tapi sebagai seorang anak laki-laki yang dulu juga dibesarkan dengan keras. Mungkin ia pun pernah merasa takut, pernah merasa tak didengar, namun ia tak pernah punya kesempatan untuk membicarakannya. Ia mengaku bahwa setiap kali memarahiku, ia menyesal setelahnya. Bukan karena tegurannya salah, tapi karena ia khawatir caranya melukai hatiku. Ia hanya ingin aku lebih siap, lebih kuat, lebih tahan terhadap dunia yang tidak selalu ramah. Jika suatu hari kamu merasa ayah terlalu keras, percayalah, itu karena ayah takut kamu terluka lebih dalam oleh dunia. Air mataku jatuh lagi. Selama ini aku menyimpan daftar panjang tentang apa saja yang menurutku kurang darinya. Aku mengingat nada suaranya yang tinggi, larangan-larangannya, tuntutan-tuntutannya. Tapi aku tak pernah bertanya dari mana semua itu berasal. Di surat ini, ayah tidak membela diri. Ia tidak mencoba membenarkan semuanya. Ia hanya jujur. Jujur bahwa ia pun sering merasa tidak cukup sabar, tidak cukup lembut, tidak pandai menunjukkan kasih sayang. Dan bagian yang paling menghancurkanku adalah kalimat berikutnya. Kalau ada satu hal yang ayah sesali, itu adalah tidak pernah mengatakan dengan jelas bahwa ayah bangga padamu. Aku berhenti membaca. Dunia terasa sunyi. Selama ini aku menunggu kalimat itu. Menunggu pengakuan sederhana bahwa usahaku terlihat, bahwa perjuanganku dihargai. Dan ternyata, ayah menyimpannya di dalam hati. Terlalu lama. Surat itu seperti cermin yang memperlihatkan sisi yang tak pernah ingin kulihat. Bahwa mungkin selama ini bukan hanya aku yang merasa tidak dimengerti. Ayah pun sama. Dan kini, ketika pengakuan itu akhirnya sampai kepadaku, ia sudah tidak ada lagi untuk mendengar jawabanku. Aku menelan ludah sebelum melanjutkan ke paragraf berikutnya. Entah mengapa, semakin ke bawah, tulisan ayah terasa semakin berat. Bukan karena sulit dipahami, tapi karena setiap kalimatnya seperti membuka lapisan yang selama ini tersembunyi. Ada satu hal yang tidak pernah ayah ceritakan padamu. Bukan karena ayah tidak percaya, tapi karena ayah ingin kamu tumbuh tanpa beban yang sama. Jantungku kembali berdegup kencang. Surat itu kini bukan lagi sekedar ungkapan perasaan. Ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk diungkap. Ayah menulis tentang masa ketika keadaan keluarga kami hampir runtuh. Tentang satu keputusan besar yang harus ia ambil sendirian. Ia tidak menuliskan detailnya dengan gamblang, tapi cukup untuk membuatku memahami bahwa pernah ada risiko besar yang ia tanggung. Dan ia memilih menanggungnya sendiri. Ia menulis bahwa pernah ada tawaran yang bisa membuat hidup kami jauh lebih mudah secara materi. Tawaran yang menggiurkan, namun di baliknya ada konsekuensi yang bertentangan dengan prinsip yang ia pegang. Jika ia menerimanya, mungkin aku akan tumbuh dengan fasilitas lebih. Mungkin aku tak perlu melihatnya bekerja hingga larut malam. Tapi ada harga yang harus dibayar. Harga yang tak bisa ia jelaskan saat itu, tanpa merusak pandanganku tentang dunia. Ayah ingin kamu belajar bahwa harga diri lebih mahal daripada kenyamanan, tulisnya. Tanganku mulai terasa lemas. Selama ini, aku sering mengeluh dalam hati. Mengapa hidup kami tidak semudah keluarga lain? Mengapa ayah selalu terlihat lelah? Mengapa ia begitu keras tentang kejujuran, tentang tanggung jawab, tentang prinsip? Ternyata, semua itu bukan sekedar nasihat kosong.
itu adalah sesuatu yang pernah ia perjuangkan dengan konsekuensi nyata. Ada satu kalimat yang membuat nafasku tercekat. Mungkin kamu pernah membenciku pada masa itu, dan ayah menerimanya, karena lebih baik kamu membenci ayah sebentar daripada kehilangan arah selamanya. Aku terdiam lama. Masa itu langsung terlintas di benakku. Saat aku merasa ayah tidak mendukung keinginanku, saat aku menuduhnya terlalu kolot, terlalu keras kepala. Aku tak pernah tahu bahwa di balik sikapnya yang terlihat kaku, ada badai yang ia tahan sendirian. Ayah menulis bahwa ia sengaja membiarkanku melihatnya sebagai orang yang keras, agar aku tidak terlalu bergantung padanya. Ia ingin aku belajar berdiri sendiri lebih cepat. Ia takut jika suatu hari ia tak ada, aku akan runtuh karena terlalu nyaman berlindung di belakangnya. Dan kini, membaca semua ini, aku menyadari sesuatu yang pahit. Ia benar. Aku berdiri hari ini bukan karena hidup selalu mudah, tapi karena ada seseorang yang diam-diam memilih menjadi dinding penahan angin paling kencang. Seseorang yang rela terlihat salah, agar anaknya tetap bisa berjalan lurus. Air mataku jatuh tanpa suara. Selama ini aku merasa menjadi korban dari kerasnya didikan ayah. Tapi surat ini memperlihatkan sisi lain. Mungkin justru aku adalah hasil dari pengorbanan yang tak pernah ia ceritakan. Dan untuk pertama kalinya, aku memahami bahwa cinta seorang ayah tidak selalu datang dalam bentuk pelukan atau kata-kata lembut. Kadang ia datang dalam bentuk keputusan yang membuatnya harus terlihat jahat di mata anaknya sendiri. Namun ada satu kalimat terakhir di akhir paragraf itu yang membuatku berhenti membaca. Dan ada satu hal lagi yang belum kamu ketahui. Tanganku membeku di atas kertas. Apalagi yang belum ku ketahui? Tanganku berhenti di ujung kalimat itu. Dan ada satu hal lagi yang belum kamu ketahui. Namun sebelum aku cukup berani melanjutkan, pikiranku sudah dipenuhi gelombang rasa bersalah yang datang bertubi-tubi. Aku menyandarkan tubuh ke kursi ayah. Langit sore di luar jendela mulai meredup. Cahaya keemasan yang tadi masuk perlahan berubah menjadi bayangan panjang di lantai. Seolah waktu ikut memberi jeda, membiarkanku tenggelam dalam pikiranku sendiri. Surat ini seperti membuka kembali semua momen yang dulu kuanggap biasa. Tegurannya, tatapan diamnya, keputusannya yang terasa sepihak. Semua potongan kenangan itu kini seperti disusung ulang menjadi gambar yang berbeda. Gambar yang membuatku sadar, mungkin selama ini aku melihatnya dari sudut yang salah. Aku teringat saat aku membanting pintu kamar karena merasa tidak didukung. Saat aku berkata bahwa ayah tidak pernah mengerti mimpiku. Saat aku memilih diam berhari-hari hanya untuk menunjukkan rasa kecewa. Aku ingat jelas wajahnya saat itu. Tidak marah, tidak membalas, hanya diam. Dulu aku mengira diamnya adalah bentuk ketidakpedulian. Sekarang aku mulai bertanya-tanya, apakah diam itu sebenarnya adalah bentuk pengendalian diri? Apakah ia memilih menahan diri agar tidak melukai perasaanku lebih jauh? Apakah ia sadar bahwa suatu hari nanti aku akan mengerti, meski bukan darinya langsung? Dadaku terasa semakin sesak. Penyesalan datang bukan karena aku pernah salah, tapi karena aku menyadari aku salah pada seseorang yang tak lagi bisa kumintai maaf. Ayah menulis bahwa ia menerima kemungkinan aku akan membencinya di beberapa fase hidupku. Ia menulisnya dengan tenang, tanpa nada menyalahkan. Seolah ia sudah berdamai dengan kenyataan bahwa cinta seorang ayah tak selalu dipahami saat itu juga. Jika suatu hari kamu menyadari alasan dibalik keputusan ayah, jangan salahkan dirimu. Itu bagian dari prosesmu menjadi dewasa. Kalimat itu justru membuatku semakin hancur. Bagaimana mungkin ia masih memikirkanku bahkan dalam surat yang ditulis untuk berjaga-jaga jika ia tak lagi ada? Bagaimana mungkin ia masih melindungiku dari rasa bersalah, padahal akulah yang seharusnya meminta maaf? Air mataku jatuh lagi, kali ini lebih deras. Bukan sekedar karena rindu, tapi karena kesadaran bahwa aku tak pernah benar-benar mencoba memahami beban yang ia pikul. Aku terlalu sibuk merasa tidak dimengerti,
sampai lupa bahwa mungkin ia pun merasakan hal yang sama. Jam dinding berdetak pelan, seperti mengingatkan bahwa waktu terus berjalan. Namun ada waktu yang tak bisa kembali. Waktu untuk duduk dan bertanya langsung, "Ayah, kenapa dulu ayah melakukan itu?" Kini pertanyaan itu hanya bisa kugumamkan di ruangan kosong. Dan di tengah rasa bersalah itu, perlahan muncul kesadaran lain, bahwa menjadi dewasa bukan hanya tentang memaafkan orang tua atas kekurangan mereka, tapi juga tentang berani mengakui kekurangan diri sendiri. Surat ini bukan sekedar pengakuan ayah, ini juga cermin untukku. Cermin yang memperlihatkan betapa mudahnya aku menilai dari permukaan tanpa pernah menyelam lebih dalam. Aku mengusap wajahku, mencoba menenangkan diri. Jika ayah bisa menerima kemungkinan aku membencinya, mungkin kini tugasku adalah menerima bahwa ia mencintaiku dengan caranya sendiri. Namun kalimat terakhir yang belum kubaca masih menggantung di sana. Ada satu hal lagi yang belum kamu ketahui. Dan entah mengapa, hatiku berkata bahwa bagian itulah yang akan mengubah semuanya. Dengan nafas yang masih tersendat, aku akhirnya melanjutkan membaca kalimat yang sejak tadi menggantung. Hal yang belum kamu ketahui adalah, keputusan ayah waktu itu bukan hanya soal prinsip. Itu juga tentang melindungimu. Tanganku bergetar. Mataku menelusuri baris berikutnya dengan perasaan campur aduk, antara takut dan ingin tahu. Ayah menulis bahwa tawaran yang pernah datang padanya bukan sekedar pekerjaan bergaji besar. Tawaran itu melibatkan sesuatu yang beresiko secara hukum. Jika ia menerimanya, hidup kami memang akan berubah drastis. Rumah lebih besar, sekolah terbaik, kehidupan yang jauh lebih nyaman. Tapi ada kemungkinan suatu hari semuanya runtuh. Dan jika itu terjadi, namanya akan tercemar, dan aku akan tumbuh dengan beban malu yang tak pantas kutanggung. Ayah bisa saja mengambil jalan itu dan berharap semuanya baik-baik saja. Tapi ayah tidak mau masa depanmu bergantung pada keberuntungan yang rapuh. Aku menutup mulutku dengan tangan. Jadi itu sebabnya. Itu alasan ia terlihat begitu keras saat menolak kesempatan yang saat itu kupikir bodoh untuk dilewatkan. Ayah bahkan menulis bahwa saat itu ia sudah menandatangani surat persetujuan awal. Ia sudah berada satu langkah sebelum semuanya menjadi nyata. Tapi di malam terakhir sebelum keputusan final, ia melihatku tertidur di ruang tamu dengan buku pelajaran di dada. Katanya, wajahku saat itu membuatnya sadar bahwa ia tak berhak mempertaruhkan masa depanku demi kenyamanan sesaat. Kalau ayah jatuh, kamu akan ikut jatuh. Dan ayah tidak sanggup membayangkannya. Air mataku tak terbendung lagi. Selama ini aku mengira ia terlalu berhati-hati, terlalu takut mengambil resiko. Padahal yang sebenarnya ia takutkan adalah kemungkinan aku yang harus menanggung akibatnya. Ia juga mengakui bahwa setelah menolak tawaran itu, tekanan datang bertubi-tubi, keuangan menipis, kesempatan lain tak langsung muncul. Ia bekerja 2 kali lebih keras untuk menutup keputusan yang ia ambil sendiri. Dan ia, mungkin itu sebabnya ia menjadi lebih tegas, lebih disiplin, bahkan terasa lebih dingin. Bukan karena ia berubah menjadi orang yang keras, tapi karena ia sedang bertahan. Kalimat berikutnya membuat dadaku terasa seperti diremas. Jika suatu hari kamu membaca ini dan merasa hidupmu berat, ketahuilah bahwa berat itu adalah hasil dari keputusan ayah untuk menjaga namamu tetap bersih. Aku menisak tanpa suara. Semua keluhan yang dulu terasa wajar, kini berubah menjadi serpihan rasa bersalah yang menusuk. Aku pernah berkata bahwa ia tidak memberiku cukup, padahal yang ia berikan justru sesuatu yang tak ternilai. Nama baik, integritas, dan masa depan tanpa bayang-bayang dosa orang tua. Surat itu hampir selesai. Tulisan ayah di bagian akhir terlihat sedikit berbeda, seperti ditulis dengan lebih pelan. Ayah tidak sempurna. Ayah mungkin melukai perasaanmu dalam prosesnya.
Tapi jika kamu tumbuh menjadi seseorang yang bisa berdiri tegak tanpa takut pada bayangan masa lalu, maka semua itu layak. Aku menutup surat itu perlahan. Dunia terasa sunyi, tapi dalam keheningan itu, ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Bukan lagi hanya rasa kehilangan, tapi rasa hormat yang begitu dalam. Ayah tidak pernah meminta dimengerti. Ia hanya memilih melakukan apa yang menurutnya benar, meski harus dibayar dengan kesalahpahaman. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar memahami arti pengorbanan. Bukan tentang apa yang diberikan, tapi tentang apa yang sengaja ditolak demi seseorang yang dicintai. Aku memeluk surat itu erat di dada. Ayah, sekarang aku mengerti. Dan di antara air mata yang masih jatuh, ada satu tekad yang tumbuh pelan. Aku akan menjaga keputusan itu tetap berarti. Aku menatap surat itu lama setelah kalimat terakhir selesai kubaca. Kini tak ada lagi amarah yang tersisa. Yang ada hanya rasa sesak, karena menyadari betapa selama ini aku salah memahami seseorang yang justru melindungiku dengan caranya sendiri. Ramadan mengajarkanku tentang ikhlas, dan mungkin inilah bentuk ikhlas yang paling sulit. Menerima bahwa cinta tidak selalu hadir dalam wujud yang lembut. Namun saat aku hendak menyimpan kembali surat itu ke dalam laci, jemariku menyentuh sesuatu yang lain. Sebuah amplop berbeda warna, tersembunyi rapi di bagian paling bawah. Tidak ada namaku di sana, hanya satu tanda kecil di sudutnya, seolah sengaja ditinggalkan untuk ditemukan di waktu tertentu. Dadaku kembali berdegup kencang. Apakah masih ada rahasia lain yang belum terungkap? Di episode 4, aku akan membuka amplop itu, dan isi di dalamnya ternyata jauh lebih mengejutkan daripada semua yang sudah kubaca. Jangan lupa follow dan aktifkan notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan kelanjutan kisah ini. Tulis di komentar, apakah kamu berani membuka amplop itu sekarang?